Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya Krista, saya tergabung dalam tim KA Worship Jakarta dan saya mau sharing betapa Tuhan sudah begitu baik dalam hidup saya. Semua berawal dari obrolan keluarga soal mimpi saya waktu kecil. Saya pernah bilang sama mama saya pengen ke Eropa. Eropanya mana? Nggak tahu, pokoknya Eropa. Nah, setahun ini saya teringat kembali soal mimpi itu yang sempat saya relakan waktu papa saya divonis kanker stadium 4. Tapi sekarang karena sudah selesai dan dinyatakan bahwa kankernya sudah tidak ada, jadi saya mulai bisa bermimpi lagi. Mungkin saatnya sudah tepat buat meraih mimpi itu. Tapi mimpi ini kan mahal ya, jadi saya harus cari cara supaya itu jadi nggak mahal. Setelah saya browsing, bisnisku di Perancis itu banyak yang kasih beasiswa full buat program studi S3 manajemen. Tapi kalau SNMPTN itu peluang keterimanya cuma 20%, mereka cuma terima 2-10%. Waktunya juga mepet karena udah sekitar Januari-Februari, saya cuma punya waktu sekitar 4 bulan buat prepare dokumen, proposal, ikut tes, segala macamnya. Lalu akhir bulan Mei kemarin saya sudah daftar ke 3 kampus ternama yang masih buka pendaftaran. 2 di kota Paris, 1 di kota Lyon, dan yang saya sangat inginkan itu yang di Lyon ini. Di bulan Juni saya harus ikut sebuah acara ilmiah di kota Paris, sembari saya juggling antara kerja, daftar S3, dan prepare buat bisnis trip ini, saya menemukan sebuah workshop. Acaranya diadakan di kampus ketiga yang saya daftar, dan waktunya juga cocok sama bisnis trip saya. Jadi, oke, berarti bisa sekalian. Saya daftar workshop ini, saya kirim esai, puji Tuhan esainya diterima juga. Berapa lama sebelum saya berangkat, saya terima email dari kampus ketiga, kamu ikut wawancara ya, jam segini, tanggalnya segini. Wah, saya senang, karena 2 kampus pertama sudah menolak saya. Oke, jadi saya mulai prepare interview, saya pikir ini mirip interview kerja, tapi ternyata interview itu nggak berjalan dengan baik. Saya ditanya hal-hal yang saking groginya saya nggak bisa jawab. Dan saya justru makin putus asa karena persiapan saya rasanya nggak maksimal. Saya berangkat bisnis trip bukan dengan senang, tapi dengan cemas, takut. Rasanya saya malah nggak mau berangkat. Tapi orang tua saya di Jogja bilang, nggak apa-apa, berangkatlah sambil bersuka cita. Karena ini namanya masa menabur, jadi menaburlah yang serius. Singkat cerita, acara yang pertama sudah selesai dan saya harus ikut workshop itu. Saya lagi di kereta ke kota Lyon, tiba-tiba saya terima email dari kampus terakhir. Langsung saya baca emailnya. Krista, halo, tahun ini kompetisinya sangat berat. Ada 178 pendaftar dan kamu salah satu yang terpilih wawancara, tapi kami cuma pilih 5 orang aja. Maaf ya, kamu nggak lolos. Kampus terakhir yang saya idam-idamkan, yang udah saya doakan paling diperjuangkan, menolak saya. Secara manusia saya kecewa, terutama sama diri saya. Saya menyalahkan diri sendiri, kok kemarin nggak berjuang lebih keras? Kok kemarin interviewnya gagal, nggak maksimal, kok gini, kok gitu? Tapi saya bertekad buat jalanin ini semua sampai selesai. Saya soalnya belum ikut workshopnya, jadi saya tetap berangkat ke pelatihan itu, ketemu orang-orang yang nolak saya ini. Rasanya tuh bukan senang, tapi sedihnya tuh makin menjadi-jadi. Pas saya kabarin orang tua saya, mereka bilang, nggak apa-apa. Kalau nggak keterima, nanti ada 1 yang nggak jadi. 1 itu nanti buat kamu. Saya tanggapinnya sambil ketawa aja karena mengucapkannya dengan enteng, tapi rasanya hati ini tuh kayak diiris-iris. Kemudian datang minggu-minggu paling kosong dalam hidup saya. Saya nggak semangat karena saya nggak tahu mau ngapain lagi setahun ini nungguin S3. Teman-teman saya sampai bilang saya udah ada tanda-tanda depresi. Puji Tuhan saya tetap punya support system, saya punya keluarga, teman-teman saya juga. Waktu saya mulai bisa mengampuni diri sendiri itu belum lama. Saya ingat itu Pak Jo yang menyampaikan firman minggu kedua bulan Juli yang bikin saya sadar saya itu ternyata capek. Soalnya saya berjuang sendiri. Saya berusaha bergerak terus supaya saya nggak tenggelam, tapi pada akhirnya tenggelam juga karena saya nggak kuat. Padahal Tuhan itu siap dengan pundaknya buat saya itu bersandar. Dia siap gendong kita kalau